Tadi ada segerombolan orang datang ke sini. Aku dipukul hingga pingsan. Ketika sadar, aku sudah dibawa ke tengah hutan. Hah? Apa maksudmu? Hah? Tidak. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Siapa ya? Selamat pagi, Tuan. Ada perlu apa kemari? Ye orang tahu orang yang punya nama Dandu. Dandu? Oh, ya ampun. Itu teman saya kecil dulu, Tuan. Sudah lama pindah dari desa ini. Kenapa, Tuan? Rupanya Ye masih ingat itu orang ya. Wajahnya seperti ini kan? Tuan? Dandu? Kamu Dandu? Iya Sun, ini aku, Dandu. Hah? Dandu? Pakai pura-pura jadi orang Belanda segala? Dandu adalah teman kecil Sundari. Namun ia harus pindah dari desa itu karena mengikuti kepindahan dinas orang tuanya. Sejak saat itu mereka tak pernah lagi bertemu. Tapi Dandu pernah bilang bahwa suatu saat ia akan datang lagi. Dandu mengikuti jejak bapaknya untuk menjadi sinder hutan atau pengawas hutan. Ia pun telah menempuh pendidikan di sekolah kehutanan. Dan ia sekarang ditempatkan di desa itu untuk menggantikan sinder sebelumnya yang meninggal dalam kecelakaan kerja. Oh, rupanya bapak emak sudah meninggal ya Sun. Turut berduka cita ya. Gak apa-apa, Ndu. Sudah lama juga kok. Oh ya, Barno. Di mana Barno sekarang? Oh, itu dia kerja jadi belandong, Ndu. Oh ya sudah. Nanti semoga di tempat kerja aku bisa nemui dia. Tuan Dandu. Loh, itu Mantri Tarjan. Oh, ya sudah. Aku pamit dulu Sun. Ini hari pertamaku mengawasi hutan. Iya, Ndu. Hati-hati ya. Tuan Dandu, jangan sembarangan pergi tanpa pengawasan kami, para mantri hutan. Bahaya. Kenapa, Pak? Nanti saya ceritakan. Baik, maaf Pak Tarjan. Saya dulu teman akrab Sundari. Jadi spontan saja menemui dia begitu sampai desa ini. Bar, kamu ingat Dandu tidak? Woi, Mengger, jangan pacaran di tengah jalan. Ayo, tak tabrak lo ya. Woi, jangan ngawur. Maaf no, kami buru-buru ngejar kereta nih. Mau usaha di rantau. Waktu adalah uang. Ya. Hampir setiap hari, Barno mendatangi Sundari sebelum ia berangkat ke tempat kerja. Sun, Dandu jadi sinder hutan ya? Loh, kok tahu? Tadi waktu kesini aku melihatnya, tapi aku menahan diri dulu. Kenapa? Kamu kok kelihatan gelisah begitu? Kamu merasa tidak enak karena kita pacaran? Hah? Apa sih maksudmu? Aku pergi dulu ya. Loh, Barno? Sebenarnya, perasaan tidak enak itulah yang dirasakan Sundari. Ia tak tahu kenapa masa lalunya mendadak mempengaruhinya. Meskipun ia sadar kalau itu hanyalah kisah anak kecil. Sun, kalau kamu milih pacar, milih aku apa Barno? Hah? Aduh, bingung. Sundari pasti memilih aku.
Karena kamu mau pindah dan tidak akan ketemu lagi sama Sundari. Iya, aku jadi pacarnya Barno saja. Berarti kalau aku kembali lagi ke sini, aku yang jadi pacarmu. Mana bisa, saat itu Sundari sudah pacaran sama aku. Bleh. Aduh. Di desa yang terletak di daerah Rembang itu, terhampar hutan jati yang luas dan pihak company mengelolanya untuk dijadikan komoditi. Tuan Dandu, beberapa bulan ini wilayah ini tak aman. Ada komplotan Blandong liar yang mencuri kayu dan mereka sangat berbahaya. Ya Pak, saya sempat mendengar sedikit dari atasan, tapi saya ingin mendengar langsung dari Pak Tarjan selaku pimpinan mantri hutan di sini. Oh. Tuan juga pasti mendengar kematian Sinder sebelum Tuan. Ya, karena kecelakaan kerja kan Pak? Tapi saya curiga Sinder itu dibunuh. Apa? Jangan membuat kesimpulan sembarangan Pak. Saat itu sedang ada penebangan. Tuan Sinder itu juga ada di sana. Ketika sebuah pohon mulai tumbang, tiba-tiba pohon itu berbelok arah dan mengenai tumpukan balok kayu hingga berhamburan. Salah satu balok itu menimpanya. Sepintas memang seperti kecelakaan, tapi saya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada bekas cengkraman tangan yang kuat di permukaan balok itu. Paman, ini aku Paman. Kau seharusnya memakai kode sebelum masuk ke sini. Iya Paman, maaf, aku lupa. Tempat yang didatangi Barno adalah markas rahasia para Blandong liar. Blandong adalah sebutan untuk pekerja paksa pada masa kolonial yang bertugas menebang pohon hingga menanam kembali tunas pohon yang baru. Pekerjaan ini sangat keras dan tidak manusiawi. Itulah kenapa beberapa dari mereka mulai melakukan pemberontakan dan disebut sebagai Blandong liar. Dandu, ya, aku ingat dulu ayahnya juga Sinder di sini. Sejak kepindahannya, tidak ada lagi Sinder penggantinya yang sebaik dia. Jadi, bagaimana Paman? Kamu harus ingat, semua ini adalah perjuangan kita melawan kesewenang-wenangan. Mengambil kayu untuk keperluan rumah sudah menjadi tradisi kita sejak lama. Tapi sekarang tradisi itu dianggap pencurian. Bahkan karena itu teman-teman kita banyak yang mati. Tapi justru yang kukhawatirkan adalah kamu, Nak. Maksud Paman? Jika memperhatikan ceritamu saat kecil, kedatangannya bisa jadi ingin merebut hati Sundari. Itu dugaanku saja. Dan aku punya ide untuk mencari tahu apakah Dandu adalah Sinder yang baik. Setelah itu, kau harus kembali menyusup ke para Blandong. Beritahu komplotan kita tentang rencanaku ini. Komplotan Blandong liar itu sebenarnya masih ikut bekerja di antara para Blandong lain. Jika hari mulai gelap, mereka menyelinap melalui jalan rahasia menuju ke markasnya dan berbagi informasi. Kenapa Bapak tidak melaporkan kecurigaan pembunuhan itu ke atasan? Saya cerita seperti ini supaya Tuan lebih hati-hati dengan para pemberontak itu. Baik Pak, nanti saya... Jangan ke sini, tunggu di sana saja. Cuma sebentar kok. Dandu, Tuan Dandu. Sundari, kita lanjutkan ngobrolnya nanti ya Pak. Ya Tuan.
Tak apa-apa, Kang. Oh, itu pernah suatu ketika atasan ayah Dandu berkunjung ke rumah dinasnya. Wah, indah sekali rambut Nona itu. Aku pengen punya ramping kuning. Sebentar. Dandu tiba-tiba mendatangi perempuan Belanda itu dan meminta beberapa helai rambutnya. Tuan Dandu, saya mau melamar jadi bagian dapur umum. Saya bisa masak kok, Tuan. Ahem. Oh ya, saya ingat tadi menawari kamu pekerjaan ya. Ayo, biar aku antar kamu ke dapur bekerja. Sebentar Pak Tarjan. Ya Tuhan. Dasar anak muda. Kamu kenapa kesini? Aku ini lagi kerja. Melamar kerja kan? Kalau nggak boleh, aku pulang saja. Apa itu? Duh, kok tiba-tiba diam? Seperti habis lihat setan. Ini kan sudah aku antar ke tempat kerjamu. Cepat sekali ya diterimanya. Kan aku bosnya. Memang ini jalan ke dapur umum. Yuk, kita jalan kaki ke sana. Ini kok kayak ke tengah hutan sih? Dengar-dengar banyak hantu di sini. Oh, kamu tahu nggak? Aku kan baru hari ini kesini. Jadi nggak tahu tempat dapur umum. Aduh, Sun, kamu nggak apa-apa? iya. Aku tak menyangka kamu menyimpan rambut bule itu. Kan aku sudah janji tidak akan menghilangkannya. Berhenti! Semua pekerja ada di tempat pengumpulan kayu. Siapa kau? Sundari! Oh, Barno, Karno, kau mencoba menyelem dariku. Dasar sundel! kau kasar sekali, Bar. Apa maksudmu? Apakah kalian... Kuat sekali pukulannya. Seharusnya kau tidak menodongkan senjata padaku. Dandu, Diam. Aku pikir kau pencuri kayu, Bar. Aku mengambil kayu bukan berarti pencuri. Kami tidak seperti company yang menguras hutan. Mereka lah pencuri sebenarnya. Dan kamu sekarang menjadi salah satunya. Dandu. Kamu kenapa, Bar? Dia teman kecil kita. Dia juga sering membantumu dulu. Lapar. Bar, ayo kita makan sama-sama. Aku juga lapar nih. Terima kasih, Ndu. Sebenarnya ini bukanlah pertemuan yang dikehendaki Barno. Tujuan utamanya memang untuk menguji Dandu. Meski awalnya ia ragu-ragu untuk melakukan itu karena taruhannya adalah nyawa sahabat kecilnya. Jangan khawatir, Nak. Jika hari ini Dandu tidak lulus, aku akan memberikan kesempatan lagi supaya ia bisa belajar tentang situasi ini. Tapi kehadiran Sundari terjadi di luar rencana. Itulah kenapa ia sangat marah karena dibakar rasa cemburu. Tuan Dandu, Tuan tidak apa-apa? Iya Pak, Maaf, Pak Tarjan. Tadi tiba-tiba ada... nanti saja ceritanya. Sekarang kita harus cepat pergi dari sini. Kurang ajar. Kau mengganggu keasikanku. Semuanya kembali menyusup ke para Belandong, kecuali Barno. Ikut aku. Kalian lagi.
Kenapa pukulan Barno kuat sekali ya, Pak? Apakah Tuan sadar kalau dia salah satu anggota Belandong Liar? Barno, kekuatan Belandong Liar berasal dari kanuragan pemimpin mereka. Tubuh mereka diisi oleh mantra-mantra supaya kuat. Saya ingin sekali ngobrol sama dia, Pak. Tapi nampaknya setelah kejadian tadi, itu akan sulit. Bodoh. Sepertinya tidak ada harapan lagi dengan Sundari. Nak, apa yang kau lakukan tadi tidak salah. Emosimu menunjukkan kau mencintai Sundari. Dia pasti tahu itu. Aku juga seharusnya tidak menyakiti Dandu. Untuk masalah Dandu, dia yang mengancammu terlebih dahulu. Kau memberinya pelajaran. Sejak kejadian itu, Dandu menjalankan tugasnya dengan serius. Ia sudah diberi wejangan oleh Pak Tarjan supaya mengikuti cara memimpin bapaknya dulu, yang tidak harus mentaati cara-cara company yang kejam terhadap para Belandong. Apalagi sejak adanya kerja paksa itu, banyak warga yang jatuh miskin karena meninggalkan pekerjaannya sebagai petani dan keluarganya menjadi terlantar. Untungnya company mengontrol hanya pada waktu berkala saja, sehingga Dandu bisa menyiasatinya. Sundari yang sakit hati setelah diumpat sundel atau pelacur oleh Barno menjalin hubungan dengan Dandu. Cinta yang lama terpendam membuat mereka berbuat terlalu jauh, lalu memutuskan untuk kawin. Sedangkan Barno, ia sangat malu untuk menemui Sundari, meski harapannya sangat besar untuk menjalin kembali hubungannya dengan perempuan itu. Selama itu pula, ia bersembunyi di markas rahasia Belandong Liar. Nak, sebaiknya kau berhenti memikirkan Sundari. Paman tidak mau melihat kamu seperti ini. Lupakan dia. Dia sudah kawin dengan Dandu. Mereka kini tinggal di rumah dinas Sinder. Tidak. Sundari adalah milikku. Kebetulan sekali kalian sudah kesini. Ikuti Barno. Terima kasih, Pak, sudah dikawal pulang. Sudah tugas saya, Tuhan. Selamat istirahat. Ada apa, Pak? Saya harus segera kembali ke pos, Tuan. Kurang ajar kau, Tarji. Sayang, aku pulang. Loh, kok berantakan? Kenapa kamu nangis? Sayang, Ada apa? aku mau cerita. Kang Tarji, keluar kau. Oh, ada apa? Adikku. Tidak banyak yang sadar jika pemimpin Belandong Liar yang dipanggil paman itu adalah saudara kembar Mantri Tarjan. Kenapa kau bunuh Sundari? Oh, apa arwahnya sudah mengadu padamu? Seperti arwah-arwah lain sebelumnya, mereka juga seringkali mendatangiku untuk membalas dendam. Dan sekarang, semuanya sudah berkumpul di sini. Mantri Tarjan dan Tarji dianugerahi kemampuan gaib sejak kecil, sehingga mereka bisa melihat yang tak kasat mata. Tapi aku tidak melihat arwah Sundari. Tadi ada segerombolan orang datang ke sini. Aku dipukul hingga pingsan. Ketika sadar, aku sudah dibawa ke tengah hutan. Hah? Apa maksudmu? Kemudian aku berontak. Aku berusaha keras melepaskan diri, hingga bajuku robek. Tiba-tiba muka mereka seperti kesetanan dan mulai menggerayangiku, lalu
memperkosaku. Dia itu istri Dandu, Kang. Anak dari orang yang menyelamatkan nyawa bapak kita dulu. Ketika remaja, bapak mereka menderita sakit keras saat bekerja sebagai belandong. Tapi company tidak mau peduli. Bapak Dandulah yang diam-diam menolongnya hingga sembuh. Dari kejadian itu juga, Tarji mulai membenci company. Dan ia bertekad mengembara untuk mengasah ilmu kanuragan sebagai bekal melawan penjajah. Aku tahu kau begitu ingin membalas budi sehingga melindungi Dandu. Seperti kamu, aku juga punya anak buah yang harus kulindungi. Tapi aku tidak menyuruh Barno menyakiti Sundari. Apa yang ia lakukan itu murni dari dia sendiri. Kecuali satu orang yang berusaha menolongku. Jangan, hentikan. Tapi dia tak berdaya karena kalah jumlah. Tiba-tiba datang seseorang. Orang itu menghajar mereka. Dalam kesempatan itu, aku langsung melarikan diri. Itu karena kau memperdaya Barno. Kau tahu kalau Barno sangat mudah berubah jika menyangkut Sundari. Sama seperti mereka yang mati karena korban tipu dayamu. Tarji memang pandai bermain konflik. Biasanya seseorang akan ia perdaya untuk menjadi korban dari musuhnya, yaitu company maupun mereka yang bekerja dengan company. Dengan begitu, ia punya alasan untuk menghabisi musuhnya. Dan akan banyak orang yang bersimpati dengan perjuangannya. Setelah itu, ia pengaruhi mereka untuk bergabung dalam kelompoknya. Karena Tarji sadar bahwa kekuatannya belum cukup jika ia terang-terangan bertempur dengan company. Kau juga tahu, kalau perjuangan perlu pengorbanan, mereka korban dari tipu dayamu. Jangan seenaknya sendiri. Meski kau berjuang dari dalam untuk melindungi hak para Belandong, dan aku dari luar dengan cara bergerilya. Tapi apa yang sudah terjadi sekarang ini adalah dampak dari kesepakatan kita. Kau memang pintar membuat orang merasa bersalah, Kang. Kau manfaatkan kesepakatan kita dengan bermain sendiri. Aku merasa sudah lolos dari mereka. Tapi tiba-tiba Barat kalian, kenapa memperkosanya? Aku jadi terpaksa membunuhnya. Kalau dia hidup, tidak ada lagi yang percaya dengan perjuangan kita. Kubur mayatnya di tempat tersembunyi. Hah? Tidak. kau mengizinkan aku untuk balas dendam demi anak kita. Apa kau sadar, Kang? Inilah yang dimau company. Mereka menempatkan kita yang sebangsa ini saling berseberangan. Mereka jarang kesini, justru setelah kau memberontak. Mereka bukannya takut, tapi karena ingin kita saling berperang. Kau sudah termakan adu domba mereka. Tidak, ini semua gara-gara sundel itu. Sundari, rupanya kau. Aku cukup kaget. Biasanya arwah tidak mempunyai kekuatan sebesar ini. Itu karena dia terbunuh saat hamil. Dia membawa kehidupan di dalam tubuhnya, sehingga rasa melindungi bayinya membentuk kekuatan besar.
Meski itu sangat kelam. Kau akan mati. Kau sudah membunuh prajuritku. Akan membuat kau sengsara berlipat kali. Ayo Sundel, serang aku. Aku bukan Sundel. Tidak. Ini kesempatanku. Aku yakin kau kehabisan tenaga. Kau cuma arwah baru. Bukan begitu, Tarjan? Jangan melibatkanku. Mereka yang mati karena ulahmu adalah urusanmu. Tenang saja, aku tak akan meminta bantuanmu. Pak Tarjan, Oh, dia bisa memasuki alam telepatiku. Ia gunakan ini sebagai pintu belakang alam gaib, sehingga Tarji tidak menyadarinya. aku minta tolong, Pak. Kau kuat juga, Sundel. Seharusnya kau sudah hancur. Mungkin satu pukulan lagi. Kau sangat kejam. Kau bunuh Sundari saat dia hamil. Oh, aku baru tahu. Tapi, apa arti segelintir nyawa demi keberhasilan perjuangan yang bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa? Tujuanmu baik, tapi caramu salah. Tarji, kau bukan saudaraku lagi. Selamat tinggal. Kurang ajar kau. Kembali kau Tarjan. Ini semua gara-gara kau Sundel. Mati kau Sundel. Dia menghisap semua arwah ke dalam tubuhnya. Saat berada di alam telepati, diam-diam Mantri Tarjan memberi energi kepada Sundari supaya bisa membuka dirinya, sehingga arwah-arwah yang juga ingin membalas dendam itu bisa bergabung dengannya dan membangun kekuatan baru dari sana. Aku tak bisa bergerak. Tarjan, tolong aku Tarjan. Maafkan aku, Tuan Dandu. Dendam arwah Sundari tidak berhenti sampai di sini. Setiap malam ia masih mencari sisa-sisa anggota Belandong liar untuk dihabisi, yang secara tak langsung membuat Belandong lain ikut ketakutan, sehingga produksi kayu pun ikut menurun. Apalagi sinder mereka, Dandu, belum bisa bekerja dalam waktu yang tidak dapat ditentukan karena masih terguncang atas kematian istri bersama anaknya, sehingga company harus memberhentikannya sebagai sinder. Jabatan itu beralih kepada Tarjan, yang juga sebagai penghargaan dari company karena ia dianggap berhasil menumpas pemberontakan Belandong liar. Sebaiknya kau hentikan memburu bekas para pemberontak. Mereka seperti itu juga karena terhasut oleh Tarji. Belandong lain yang ikut ketakutan, kinerjanya jadi menurun. Apa kau tak kasihan jika mereka nanti dapat hukuman dari company? Sedangkan Barno, ia tak pernah kelihatan lagi dan berlari sejauh mungkin karena merasa bersalah. Ia juga bukan sasaran Sundari, karena Sundari tahu bahwa Barno tidak bermaksud menyakitinya. Itu juga kenapa Sundari tidak terang-terangan mengatakan kepada Dandu bahwa yang menculiknya adalah Barno.
Di, nggak rugi loh ya kita merantau. Bisnis kita hasilnya bagus. Sepertinya penghasilan kita bisa buat beli pedati daripada sepedaan terus, capek. Yang capek itu ya aku. Wong aku yang genjot kok. Loh, itu kan Sundari. Sun, tengah malam gini kok di luar? Ayo, lagi nunggu pacarmu si Barno ya. Ini loh, punggungku sakit, jadi cari angin deh. Alah, wong punggung bolong kok malah. Bolong? Wah, Sundari bolong! Kisah hantu Sundari dengan punggungnya yang bolong pun kian menyebar. Sebutan Sundari bolong lambat laun menjadi Sunder bolong. Ada juga yang menyebutnya Sundel bolong.